Ambesya itu landasan juga. Ada di situ. Kalau itu kita sudah eksplorasi. Betul, tetapi tidak tahu di mana lokasi Bandara Tipuan. Alhamdulillah pagi ini kita mau berkunjung di Pangkalan Udara Halu Oleo untuk melihat situs sejarah berupa peninggalan benteng Jepang dan rumah-rumah tentara Jepang untuk kita menggali dan menjadikan ini sumber pembelajaran, sumber pengetahuan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut hemat saya yang kita mau lihat dari situs sejarah ini adalah bagaimana orang dahulu melakukan atau membentuk benteng sehingga kita bisa melakukan adopsi, melakukan pembelajaran dari proses ini. Oke? Kenapa harus melapor? Karena ini sudah masuk wilayah pertahanan keamanan udara wilayah Sulawesi Tenggara. Itu di pos pertama, ini pos kedua. Di sana tadi warna biru, bajunya ini sudah loreng. Mau apa-apa sama kita? Yang main-main kita ini. Tapi dia lihat ini kalau saya buka kedua bunga kayak. Alhamdulillah sudah tiba di Pangkalan Angkatan Udara Halu Oleo. Argo, gimana anak muda? Ya. Silakan. Ketemu sama-sama anak muda, ya. anak ganteng. Silakan. Siap, selamat pagi. Gimana nih? Alhamdulillah, baik. Pertama kita foto dulu. Siap. Kita mau langsung masuk atas. Tunggu dulu. Cocok ini, dekat. Siap. Hati-hati, saya senang sekali kalau nggak pakai sepatu. Udah bagus. Buka masker dulu, jangan sampai kita dibilang tidak gagah. Oh ini? Iya. Tukang mas-hutannya? Iya. Senang sekali ini bisa datang ini. Iya. Saya mau kasih tunjuk bagaimana prosesnya saya sampai bisa begitu. Jadi kemarin saya dikasih video, itu Iya. isinya itu cuma ini, apa namanya, film yang sudah ada orang bicara. Saya pakai program ini. Karena saya pakai program ini, program online. Saya pakai program online aja. Nah, hari ini saya sedang mencari data terkait sejarah dari Sultra. Siap. Sejarah dari Sultra. Jadi saya sudah dapat di sini nanti mau ini Borneo. Sekarang saya mau cari ke Sultra. Karena ini harus bisa dapat kata kunci. Kalau nggak dapat kata kunci ya itu repot. Jadi kalau mencari itu setengah mati. Sejak jadi komandan saya cari semua sejarah tentang ini. Dan saya dapat satu buku 185 halaman bercerita tentang semua Sulawesi. Jadi contohnya pertanyaan-pertanyaan yang lucu aja. Ini dulu namanya Kendari 2. Kendari 2, iya betul. Kendari 2. Lanut Kendari 2. Kendari 2. Saya cuma tanya, kenapa Kendari satunya nggak ada? Jadi Kendari satunya di mana? Nah, melalui kita cari-cari kita tahu Kendari satu posisi di mana. Tapi saya yakin kalau saya tanya sekarang sama orang asli sini Kendari satu nggak tahu. Nggak tahu. Saya tanya Pak Wakil Bupati pasti nggak tahu. Saya. Kalau Wakil Bupati ada yang mau saya cerita sini. Jadi di sini ini dulu namanya Pulanu. Kemudian jadi Kendari 2. Kemudian pertanyaan saya satu adalah kalau ada Kendari 2? Kendari 2, Kendari 1 di mana? Pasti ada. Itu pertanyaan. Kedua, kenapa ada bunker Jepang? Kenapa Jepang mau ke sini? Nanti ke depan baru kita tahu kalau nggak masuk di Kendari 2 ini, itu dari titik awal untuk dia untuk masuk sampai ambil ke Jawa sana. Karena dia harus hancurkan Darwin untuk memotong jalur hubungan dan logistik di Darwin. Jadi ini penting artinya. Ini dan Ambon. Ini dan Ambon karena Darwin itu diserang dari Kendari dan Ambon. Dari Ambon. Jadi itu penting. Nah sekarang peninggalan yang ada di Sulawesi Tenggara apa saja? Saya karena Pak Wakil dari Konsel, saya kasih tuh yang Konsel dulu. Iya. Jadi Boro-Boro sama di sini itu bandara tadinya. Iya. Ada landasannya. Bukti foto ada. Iya. Pesawatnya ada. Kemudian di Konsel di mana lagi? Nah Kendari 2 itu di mana? Itu ada di Kolono. Kolono. Nyo. Kendari 1. Kendari 1 Kendari 1 Kolono. Kolono.
Mau bukti? Iya. Ayo, saya kasih buktinya. Asik. Saya merinding saya, Pak. Ambesia itu landasan juga. Ada di situ. Kalau itu kita sudah eksplorasi. Betul, tetapi tidak tahu di mana lokasi bandara tipuan. Jadi di Ambesia turun ke selatan dikit ada bandara tipuannya. Itu namanya Witikolo. Iya, Witikolo. Itu bandara tipuannya. Turun lagi ke bawah baru Kolono. Buktinya ada, ayo mari kita lihat. Dan lucunya tidak tercatat di Indonesia, tercatatnya justru di luar. Kan ini Bripala ini yang bentuk ini KU sudah almarhum meninggal. Saya ini sudah generasi ketiga. Jadi kami memang dibentuk dulu ini Bripala. Ada orang tua kami yang menceritakan kami sejarah tentang. Jadi kita ini mau buru harta karun sebenarnya. Buru samurai. Cerita konon, ini hanya cerita orang tua. Konon dari bandara Ambesia itu yang di PT Kapas sekarang. Tembus katanya di Kendari 2. Ya, ini Kendari 2. Nah, itulah yang kita mau teman-teman, hanya dia lagi sakit yang pelaku kedua. Karena yang pertama sudah meninggal, sejarawan pertamanya kami, sejarawan kedua dia agak ngerti. Tapi insya Allah ke depan harus kita tuntaskan ini. Semua gambar-gambar ini ada. Yang lucunya bukan di situs kita. Ini adalah Kendari 2. Kendari 2. Sekarang pertanyaannya ini Kendari 2. Ini koordinatnya. Jadi ada koordinatnya di Kendari 2. Sekarang mari kita cari Kendari satunya. Ya ini dia. Kita bisa dapat koordinat ini. Subhanallah. Kendari Town Seaplane Base located in Kendari. Waktu saya tanya, orang berpikir semua di kota tua. Ih, saya mikirnya begitu. Aduh, tertipu. Luar biasa. Saya bikin sejarah perang Kendari 2. Ini foto bandara kita. Iya. Sekarang bisa dibilang ini ada runway pertama, runway kedua, runway ketiga, runway keempat. Ada 4 runway. Sekarang saya tanya, titiknya ini di mana? Kira-kira kita bisa cari nggak? Enggak. Bisa. Bisa Saya ya? sudah bisa dapat. Lihat di sini, ini ada gudang amunisi. Terus ammo storage. Saya sudah ke sana. Sudah. Saya udah ketemu bunker-bunkernya, hanya belum ketemu gudang yang mana. Saya ajak nanti. Nah, jadi di sini juga ada amudang, saya belum pernah ke sini. Ini pembuangan amunisinya. Saya ingin lihat seperti apa lokasinya. Siap. Nah, posisi ini di mana? Begini caranya. Saya lanjutkan. Jadi dari sini saya tahu bahwa pesawat yang landing di sini, pesawat B-17 itu dia 3.350. Nah, berarti dia bisa take off di sini. Di yang satu ini. Nah, ini berarti di sini ada tempat penyimpanan. Di manakah tempat penyimpanan ini? Nah, sekarang bagaimana cara cari tempat penyimpanan? Ini Pak. Ini foto tua tahun 45. Subhanallah. Ini foto tahun 2022. Jauhnya ya. Sekarang saya lihat, sebenarnya gampang Pak. Jalan ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi saya cuma tinggal tempelkan jalan itu, posisi bandara saya akan dapat. Yakin nggak? Saya buktikan. Saya tempelkan nih Pak. Saya tempelkan. Ini saya tulis dia punya utara sama utara di sini saya harus samakan. Dia jadi begini, jadi miring ya. Utara sama utara saya samakan. Kemudian arah matanya saya samakan. Kemudian berikutnya saya transparankan. Karena kalau Bapak lihat ini saya ketik di sini. Bapak protes, ini lucu. Ini lihat jalan ini ya? Iya. Itu jalan itu bisa saya Jadi ini peta tahun 45 dengan tahun 2022. Jadi nempel nggak? Betul, pas. Pada saat dia nempel, maka bandaranya pun nempel. Hanya dia lebih pendek daripada yang sekarang. Maklum, kan waktu itu cuma 1.700 meter. Sekarang kita udah 2.600. Nah, dengan posisi seperti ini, saya cuma cukup begini kan. Saya simpan posisi. Kemudian apa? Yang saya kasih begini dulu Pak. Saya nyatakan, ya. Kemudian saya buang gambarnya. Nah, jadi saya udah tahu posisinya di sini, posisinya di sini. Terus saya tanya, bagaimana saya dapat koordinatnya ini? Gampang, saya kembali lagi ke sini. Tidak kembali ke sini aja. Saya cuma tinggal begini, cari-cari di sini, keluar dia punya koordinat di bawah.
Jadi saya masukkan ke GPS, saya jalan. Kenapa mencari? Dan alhamdulillah berkat Komandan Lanut Halu Oleo Sulawesi Tenggara yang mencintai sejarah bisa memberikan kita bukan saja Kendari 2 tapi Kendari 1. Dan apa alasan Jepang membentuk pangkalan di? Nah, habis ini akan saya putarkan mengapanya. Jadi saya ke sini ingin supaya semua warga Sulawesi Tenggara khususnya bangga dengan kita, bahwa kita pemegang sejarah Perang Dunia Kedua yang sangat penting. Tanpa Kendari 2 berikutnya mungkin tidak terjadi. Tapi karena melalui Kendari 2 ini, maka sehingga perang Jepang berjalan sesuai dengan yang kita ketahui saat ini. Mungkin tanpa itu tidak ada. Dan ini perangnya sangat besar dan kita harus berbangga. Kadang-kadang saya tanya, tahu nggak sejarah perang Kendari ini? Nggak ada yang tahu. Jadi dengan tahu ini mudah-mudahan bangganya makin kuat. Apalagi bukti-bukti sejarahnya nanti akan sama-sama kita lihat. Bukan untuk, maksudnya itu untuk dijaga, jangan dirusak malah, tapi dijaga. Saya juga mau memadukan terkait ini kan dari sisi angkatan udaranya. Karena bunker-bunker ini di pesisir pantai saja ada. Begini, jadi saya buktikan, Jepang masuk tahun 42, itu datanya ada. Saya buktikan nanti. Saya juga buktikan bahwa bunker itu dibangun tahun 43. Nah pertanyaannya, kok saya tahu tahun 43? Tahun 43 kita belum punya pabrik semen sekitar sini lah. Tapi saya ketemukan satu file di mana Jepang membawa pesawat jenis Kamoi untuk membawa 10.000 ton semen pertamanya. Saya kasih lihat. Nah, ini juga buatannya ibu-ibu kita. Wah, luar biasa. Jadi ibu-ibu kita sudah bisa bikin, diserbukan, kemudian saya tinggal datang sini tinggal dikasih air aja. Wasik, warga Sulawesi Tenggara, khususnya Konawe Selatan, kalian tidak sempurna kalau menjadi warga Konawe Selatan tidak main di situ sejarah dan mencicipi minuman khas ibu-ibu Angkatan Udara. Habis ini saya akan setelkan filmnya. Ini seru, dan itu sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa diputar di semua dinas pendidikan, SMA, semua orang tahu sejarahnya bagaimana. Ini dia yang saya cari. Silakan dibaca ini. Tanggal 28 Mei tahun 1943, tiba di Kendari jam sekian, 14.11. Dia mengangkut 1.000 ton semen. Itulah semen-semen yang sekarang dipasang di bunker. Saya ini satu kelemahannya, tidak bisa bahasa asing. Syukurnya Komandan bisa mentranslate bahasa asingnya sehingga kita lebih mudah. Pesan saya sama anak-anakku, sebelum kalian seperti saya terlambat di usia tua mau belajar bahasa asing, mulai sekarang belajar bahasa asing karena itu sangat membantu. Itu ternyata bentuknya seperti ini, dan ini menurut saya ini harus kita simpan dalam sejarah nih, bahwa inilah kapal yang mengangkut semen pertama ke kita ini untuk membangun bunker-bunker Jepang ini. Saya copy ini dulu. Ini data ini bisa di-scan di sini. Ini datanya. Tahun 2009 itu Iskandar Muda di Aceh sana dia perpanjang dari 3.000 meter. Sekarang bisa kita lihat dampaknya karena diperpanjang 2009 meter. Lihat statistik pengiriman kargo dari 3.000 lompat ke 4.600. Karena kenapa? Karena udah panjang jadi 3.000. Begitu barang dari terkini kan berarti ekonomi naik sebenarnya. Nah, habis itu stabil dari situ. Jadi itulah gunanya perpanjang sampai 3.000. Kemudian kalau kita bisa 3.000, ini kita jadi bandara ke-14 nanti yang bisa asrama haji. Untuk melakukan haji. Ini foto-fotonya waktu di Kendari 2 Airfield tahun 40. Ini kalau nggak percaya silakan bisa scan di sini, langsung keluar situsnya. Ini yang lebih lucu lagi, Kendari 2 Airfield tahun 1942. Yang sama cuma satu, jalanan ini udah ada. Jadi saya nanya, itu jalanan itu tahun berapa ya sudah ada ya? Ini gambar Jepang. Ini Kendari Airfield sangat penting karena akan mengintercept rute antara Australia dan Hindia Belanda di Jawa maksudnya. Kalau mau cari informasi bisa scan di sini dan scan di sini. Jadi semua data itu saya kasih buktinya. Silakan. Ini pesawat yang landing pertama 42. Ini bagaimana pengeboman ke Darwin ini dimulai dari Kendari. Ini bisa di scan di sini. Ini dari sini serang ke sini jaraknya cuma segini. Sementara kapal ini ternyata jarak terbangnya cukup jauh. Mana dari jarak jangkau nih? Nah, 3.105 jarak jangkaunya. Ini jaraknya cuma
1.300 bisa bolak-balik dia. Ya. Pertanyaannya Komandan, kenapa dia tidak ambil Pulau Jawa sebagai pangkalan udara? Kita itu pada tahun 1942 ini masih wilayahnya Belanda. Iya, masih wilayah Inggris. Sekutu. Jadi dia masuk dari Palau sini, dia masuk ke sini, dia masuk ke Ambon, dia juga masuk ke Banjarmasin sini. Makassar nanti terakhir dia kuasai. Nah dari situ baru dia serang ke sini. Karena selama ini rupanya bantuan kapal-kapal itu dari sini menuju ke Jawa. Jadi dia potong dulu di Tintin, dia potong lagi di Bali. Nah, setelah ini terkuasai, kemudian Lampung sana terkuasai, Palembang terkuasai, baru mereka jepit ke Jawa. Oh jadi ini strategi militer kekaisaran Jepang. Jadi ini adalah 4 pesawat yang pernah mengebom kita habis-habisan mulai tahun 42 sampai dari 42 sampai 45 ini 4 pesawat ini hancur-hancuran menyerang Kendari. Ini penerbang namanya Harold Sailor Mulholland yang meninggalnya di Wawoni. Nah ini yang seru. Nah, ini adalah lapangan terbang yang ada di Boro-Boro. Jadi Boro-Boro itu landasan terbang. Makanya sampai sekarang kita kan sedang berusaha untuk mensertifikatkan karena bagian dari sana. Dengan cara yang sama, saya tahu posisinya dekat sekali ternyata antara Kendari-Do dan Boro-Boro. Kemudian ini cerita tentang tentang Baru Airfield. Baru Airfield itu sekarang jadi Bombana. Pak Jonggang. Jongling. Nah itu Pak Jonggang, Baru Airfield itu sama dengan landasan di Bombana. Ini landasannya ada. Sama. Kalau kemarin saya samakan ini, nah lihat yang sini. Lucunya di sini. Lihat coba. Nah, dia punya tanjung ini sama tanjung ini ada. Kita tinggal tempel aja tanjung-tanjungnya. Nah, jalanan di atas nempel juga. Berarti di bawah sana itu adalah bandara zaman dulu. Jadi kalau ada orang bilang tidak pernah ada landasan di sana, ini buktinya. Luar biasa. Sudah bahasa Indonesia, Pak. Jadi mudah dimengerti sama anak SMA. Ini harus dikasihkan SMA. Terang saja Pak, kalau Kendari hanya orang kenal Kendari 2. Saya sampai tahu suku ini itu ditulis semua. Perlu dicatat itu. Pertanyaan saya, kenapa orang luar tahu sejarah kita nggak tahu. Jadi kenapa mereka buat pangkalan di sini untuk membom JP ternyata Australia? Sementara landatnya kecil, seharusnya kalau punya sejarah gini kan seharusnya kita juga kuat lah kan. Sekarang apa yang dilakukan oleh Jepang dalam persiapan untuk menyerang? Sekarang tugasnya kita beri pala, kita cari yang Komandan bilang titik, kan ada minta di titik koordinatnya. Kita cari itu di Kolono. Jadi titik koordinatnya itu sudah ada, tetapi kita harus menghitung pergeseran koordinat per tahun berapa. Dihitung lagi sekian tahun sudah berlalu, kita hitung deviasinya berapa. Itu karena ada pergeseran koordinat per tahun. Nah itu nanti kita hitung, baru kita tahu jatuhnya di mana. Tapi saya sudah tahu gambarannya di selatan itu. Nanti sama-sama kita ke bandara, saya kasih lihat itu gunung. Terus saya kasih tahu bahwa Jepang tidak pernah menempatkan satu bandar tanpa pengawasan dari atas gunung. Benar. Hanya tinggal kita pilih mau gunung mana yang kira-kira. Saya udah ada target kira-kira gunung yang sana. Hanya pasukan saya terlalu sedikit, terlalu banyak tugas. Jadi saya butuh bantuan kawan-kawan. Siap. Masuk ke sana. Siap. Hanya saya harus tahu berapa jumlahnya, komunikasi harus lancar karena betul-betul perawan dia. Siap. Saya udah bolak-balik ketemu kobra, ketemu ular sanca di sini. Siap. Jadi, Siap. Oh, Jepang juga ini. nanti perang di Bali, baru Makassar dipakai. Itu pun karena Banjarmasin cuaca buruk. Nanti antara Nah, Filipina itu dan harus tahu, Australia. harus bisa cerita ini. Kita kuasai sejarahnya perang asing, kita malah nggak tahu apa yang terjadi di kita kan repot. Mohon izin Pak, berarti Jepang pertama kali menguasai bukan Jawa Pak? Bukan. Itu pendekatnya itu dibagi 3. Satu melalui sisi sampai ke Sumatera, tapi yang dikuasai cuma ujung Lampung, Palembang itu. Aceh ke sana nggak dikuasai, nggak diambil karena dia punya Jawa. Nah, kemudian dia ambil Borneo sama dia pelan-pelan ambil dari Ambon sama Kendari. Dia kunci di Darwin, kuasai timur sama Bali. Habis itu udah nggak ada pasokan apa-apa lagi ke Jawa. Baru dia sikat Jawa. Dia hentikan semua pasokan. Dia hentikan semua. Ini pasti apa ini? PT Kapas. Lapangan terbang. Ini area lapangan terbang ini Pak. Lapangan terbang itu. Ya udah berarti kan koordinat ini sama itu udah benar. Betul. Hanya sekarang sudah berumput. Runway-nya ada? Ada. Ada runway-nya. Dulu waktu saya masih SD itu ada sisa
bangkai pesawat di ujung runway. Kayak Cessna Fokker begitu kecil. Sudah hilang. Sudah. Wah, faktor kami bisa. Ya. Kemudian posisi letak runway-nya ini dia di pinggiran sungai. Sekarang saya tunjukin landasan ABS-nya Viticolo. Dan kita pegang ini dokumentasi tahun 45. Ini Rahamuna aja ada. Kira-kira daerah sini. Karena dia terus kira-kira di sini. Tapi harusnya saya bisa dapat koordinatnya sebentar. Karena ada gambarnya. Air panas di Lainea itu yang gambar yang kita bilang itu kan di ujung dia. Jangan sampai yang Viticolo, yang ini bandara penipu ini yang di kan ada satu lagi mereka tempat mandinya ini orang Jepang. Ada permandian air panas. Ada permandian orang Jepang. Orang Jepang. Ada kolamnya begini modelnya. Oh, bisa jadi. Bendera Jepang kayak bendera Jepang. Ini Amnesia. Ini Viticolo, pas di tikungan atas. Jadi kira-kira di sini. Lainnya Om. Tidak ada lainnya. Oh, lainnya ini. Lainnya. Oh, cocok nih Pamandati. Saya tahu tempatnya ini. Saya bisa tunjukkan tempatnya ini. Sudah. Ketemu. Bandara tipuannya di situ. Lembah dia ini. Di lembah. Ini nih, ini buktinya. Lembah dia. Vitricola. Namanya decoy Air Force. Jadi dia bikin supaya kalau musuh datang yang diserang itu bukan AWC-nya. Jadi sengaja dia bikin itu seolah-olah itu pangkalan biar itu aja diserang, jangan AWC-nya. Saya terakhir itu waktu main trail ada yang bunker itu hanya kita takut masuk. Begitu semua masuk kelelawar keluar. Malah nggak boleh takut. Kalau ada kelelawar berarti nggak ada ular. Oh gitu ya? Iya. Saya takut, ya kaget. Pas semua masuk, itu kelelawar nggak keluar kayak tawon. Kami itu kalau mau masuk di dalam hutan ini, kami pukul temboknya kan tebal itu dia punya bunker. Begitu kelelawar keluar kami masuk. Tapi begitu kita pukul-pukul nih kelelawar nggak keluar ya kita nggak mau masuk. Karena ular makan kelelawar. Kelelawar nggak cocok sama ular. Makanya binatang yang paling pantang dibunuh di sini biawak. Karena dia yang kurang ular. Kalau dia melintas aja dia nggak ganggu kita, nggak pernah ada kejadian kita. Biawak itu makan ular. Makan telur ular. Kalau toro bulu ndak dia masukkan di sini nih ya? Pertahanan laut mungkin. Saya harus baca pelan-pelan ini, Pak. Toro bulu kan ada bunker juga di atas ini. Bunker. Ini toro bulu. Makanya waktu dia kembangkan Pak Desa, saya bilang jangan kau rubah itu bongkar itu situs. Nah ini pelabuhan Toro Bulu. Nah, ini bunker ini bunker di atas. Itu di atas 2. Ini bunker 2. Di sini ada gua entah itu apa gua alam atau gua buatan. Pak Wakil, kalau seandainya ini bukan wilayahnya Lanut, kira-kira orang Sultra, orang Kendari udah nggak dapat air minum. Betul. Sepakat saya. Karena ini yang jaga kami ini. Sekarang saya bilang sama Pak Wakil ya. Saya bilang ini lahannya Lanut, di atas ini hutan lindung. Nah, orang udah mulai potong hutan lindung. Kami mau larang mereka jangan potong di hutan lindung, itu bukan tanah kami. Nah, tapi siapa yang mau bertugas di sini, siapa nih? Udah pernah lihat ini? Atau sambil menunggu sebelum kita masuk ke dalam, saya kasih lihat dulu ini. Kami punya tempat dari mana orang sini minum. Siap, boleh. Oke. Saya ganti baju semua. Sebelum ke situs sejarah, kita mau lihat sumber air yang menghidupi masyarakat. Karena kalau dirusak alam ini berdampak pada kekeringan. Wah, ini dia. Dulu waktu kita lewat masih kelihatan. Kokohnya. Izin Komandan, sejak tahun berapa nih di dia? 43. Wah, sejak tahun 43. Ini kemudian gudang atau benteng? Gudang. Karena kalau dibilang dari bangunan keras ini. Jadi ini adalah situs sejarah yang tetap berdiri kokoh di kawasan Pangkalan Lanut Halu Oleo. Ini izin Komandan, ini tempat intai ya? Jadi kalau ada senjata di sini, dia intai-intai. Bayangkan 1943, sekarang 2022, berapa puluh tahun kau hitung sendiri?
Berarti mohon izin, itulah tadi mungkin yang tahun berapa kapal yang muat semen? Kamui. Iya. Kamui. Ayo. Udah pernah lihat ini loh? Pernah. Waktu dulu waktu saya masih kecil itu, yang saya bilang paman kalau ke sini, karena kita lalu ini nih mau masuk ke sana. Oh, begitu. Kita mau lihat cara struktur berpikirnya orang Jepang. Bahkan sudah 79 tahun umur bangunan masih berdiri kokoh dan masih kita gunakan uniknya. Ini kita buang, kita angkat, nanti air akan mengalir keluar ke sana. Luar biasa. Berarti ini pipa pembuangan? Pembuangan. Jadi nanti pada saat kita bersihkan, ini semua air itu kita kita alirkan, kemudian kita goyang dia sampai lumpur-lumpur itu keluar lewat sini. Ini belum ada yang direnovasi atau ditambah dari Jepang? Zaman saya nggak ada, zaman yang sebelumnya? Yang lalu memang sudah ada ini penambahan, makanya dia terpisah karena antara struktur hanya punya Jepang dia tidak terlalu menyatu sama semen sekarang. Punya Jepang sekarang kalau kita lapis dengan semen nggak nempel karena sudah terlalu tua. Luar biasa Jepang ya. Nah sekarang saya mau ajak ke sana. Oke. Ini bangunan struktur dari Jepang memang. Orang Jepang memang yang punya konsep ini. Karena masih di tanah lanut. Lanut. Jadi lanut yang jaga. Nah, turun kalau ini musim kemarau bagaimana anunya? Ini bebek sudah kurang tapi tetap ada. Tetap ada. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Pak Wahil, kalau air besar kita mau kasih bersih di sana, maka di sini kita tutup. Kita tutup di sini supaya kita bisa kasih bersih sana. Tapi pada saat dia ditutup, maka aliran akan lari belok kanan. Dia akan tembus di sebelah sana. Langsung ketemu lagi di bawah yang tadi kita lihat. Di bawah. Tapi ini Nasrun memang desainnya sebelum beliau datang sudah ada memang ini. Kalau ini sudah tinggal penambahan saja, Pak. Karena dulu di bendung sekarang di sini air dari sana ke sini. Tapi karena dia mengalami pendalaman, jadi kita ngambilnya agak jauh. Karena sudah tidak bisa ngangkat lagi, Pak. Ngangkat lagi. Nah, ini yang terjadi kalau kita terus potong hutan. Terjadi abrasi. Bukan, airnya udah nggak ada. Debitnya udah nggak cukup. Kalau tidak ada hutan, sudah tidak ada penyimpanan air. Sebenarnya Pak Wakil Bupati, kalau sekedar mau minta lahan untuk bercocok tanam, kami bantu. Bikin perjanjian yang benar, silahkan kami kasih lokasi yang benar. Iya, tapi hanya khusus nanam tanaman semusim, jangan nanam perkebunan, nanti habis lahannya nanti. Betul, karena lahan kita luas juga. Iya. Kalau nggak dimanfaatkan juga sayang. Iya. Ini sama kita pergi rekreasi di ini, di Taman Nasional. Betul. Kita tes bahwa keasliannya itu kita langsung minum. Tes. Nggak ada orang di sebelah sana. Ini asli ya. Tidak ada. Sama air mineral yang dijual di toko. Iya. Karena orang tua dulu kita di hutan hidup tidak ada sakit-sakit. Minum ini. Begini. Kita ini kerjaan dan lanut. Kita mestinya pakai sepatu air. Tapi syukurnya sepatu saya juga ini sepatu amfibi. Karena apa? Memang khusus untuk mendaki. Anca pakai sepatu sendal gunung. Oh iya, sendal gunung. Pas lah, memang orang gunung. Saya mau buktikan sama netizen bahwa betul-betul di sini tidak dijamah oleh manusia. Saya mau ambil ini wasingi. Ini wasingi nih. Oh. Wasingi ini orang Tolaki bilang wasingi. Ini jangan dianggap tidak bisa dimakan. Karena saya ini dari kecil hidup di hutan. Ini bisa dimakan insya Allah. Bismillah. Saya belum pernah. Ini dimakan? Makan. Hanya kecut. Kayak apa ya? Asam kayak. Arko, coba sini. Masa saya sendiri yang asam? Kau juga harus asam. Kemudian makan satu-satu, saya makan banyak-banyak. Ini enaknya kita bawa. Ini kalau pakai kasih masuk rujak enak ini ya? Iya. Oh, nanti sebentar kita pungutkan ibu.
kita sebentar minta sama ibu cabe sama garam sama kecap. Kasih. Ini kalau masuk hari ini enak nih. Tidak gampang dapat tanaman ini. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di hutan di kawasan liar. Tidak bisa dibudidayakan nih. Oh iya? Iya. Dia hanya tumbuh. Ini pohonnya. Pohonnya mana sih? Ini. Oh ini pohon. Ini pohonnya. Pohon apa namanya? Wasingi. Ini bukan wakil bupati orang kota. Makanan hutan saya tahu ini yang bisa dimakan. Dan anaknya juga orang hutan. Anaknya saya itu senang hidup di alam. Bersihnya begini kok. Luar biasa. Ya, saya atas nama pribadi maupun pemerintah daerah bersyukur dengan adanya lanut sehingga kawasan ini juga masih bisa lestari, masih bisa terjaga. Jadi kita dari tempat bak penampungan, bak tangkap namanya. Sekarang kita penjernihan distribusi. Ini airnya dari pas penampungan atas yang di hutan tadi. Nah, di sini sumber untuk penyaringan pertamanya sudah di sini. Ini yang buat Jepang memang. Kalau ini Jepang masih asli, cuma ini aja yang penambahan ini. Penambahan sama plesteran. Makanya kadang-kadang ada yang ngelotok. Ini apa fungsinya? Ini kalau kita masukkan air keseluruhan dari sana, ini tidak mampu dia punya saringan. Jadi kita bagi dua, larinya langsung ke sana. Sekarang karena airnya jernih, kita bisa langsung kan. Bisa karena kita lihat dalam? Bisa. Wih, sampai ada ikan-ikannya. Iya. Jadi dari air dari sini, dia prosesnya lari ke sana. Yang kesaringan terakhir, ini pengendapan, namanya pengendapan. Oh, berarti biasa ada sedimen lumpur di sini? Ada. Yang sering kita kuras ya sudah ini, sedimen lumpurnya ini. Tapi ini belum ada yang dirubah dari struktur Jepang? Belum ada, cuma penambahan saja. Ini Pak. Karena dudukan waktu mau dibuat rumah harus ada dudukannya, cuma ini. Nasrun di mana rumahnya? Di dekat Yonip. Tapi di sini ada yang jaga, pos jaga? Ada pos jaga. Saringan ini terdiri dari ada lapisan pertama batu besar yang segede-gede ini, sama yang batu 57, habis itu pasir, ijuk, pasir lagi di tempat. Ini saringannya ini. Bisa langsung kita minum itu. 42 belum ada apa ya, renovasi atau strukturnya yang diganti, hanya ini yang ditambah. Luar biasa Jepang ya. Ini tidak ada mekanisasi mesin. Dia gravitasi. Sampai di asrama. Ya. Gila. Tidak ada mesin yang isap. Ya. Berarti di masyarakat dengan dianut ini tidak ada meterannya. Tidak ada meteran. Gila. Di kota itu berapa harga bayarnya air? Iya. Jadi mereka ini sistemnya tidak ada bayar air. Cuma iuran, apalagi iuran kebersihan. Masya Allah. Jadi masyarakat sini juga dapat dari sini air? Ada sebagian, ada yang sebagian dari PAM desa kebetulan. Dan mayoritas pensiunan. Pensiunan juga, pensiunan sama yang rumah pensiunan diairi. Iya. Rumah penduduk juga diairi. Iya. Mulai sekarang kita harus menjaga lingkungan, menjaga alam kita. Karena kalau kita tidak jaga alam kita, suatu waktu kita hanya mendapat cerita bahwa dulu Indonesia, Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, daerah yang punya air banyak, tapi itu hanya menjadi cerita. Lagi keruh? Lari ke sana. Kalanut nyampaikan di setiap pangkalan militer itu pasti ada pos pengamatan dari atas, tepatnya adalah di ketinggian. Saya sudah pernah lihat di Biak, saya sudah pernah lihat di Jayapura. Selalu ada, mereka melihat dari atas, melihat landasan. Dan saya yakin pasti ada juga, karena selalu banyak bunker toh. Nah, kemungkinan saya pikir kalau nggak ini, yang dekat ini, itu. Di akhir ekspedisi Situs Sejarah Bandara Kendari 2, kita akan berkunjung lihat-lihat yang kita duga sebagai pos petinjauan dari atas. Jadi jangan berhenti menonton. Silakan nonton di channel ini. Kita masih akan menelusuri jejak petualang.
Beliau ini baru datang dari mutar. Begitu diajak lagi main, mau lihat itu benteng, tidak ada kata capek, langsung cabut. Beliau ini adalah sahabat saya kenal beliau sejak saya periode pertama di DPR Provinsi. Memang beliau luar biasa. Kan ada 4 runway tuh? Iya. Nanti pertemuannya itu di belakang sini. Mungkin biasanya kan dulu ada bekas plat baja. Entah itu sudah diangkat atau memang masih ada di bawah kan, bisa kita lihat. Iya. Mohon izin Dan, ini bunker apa sih sebenarnya fungsinya dalam militer? Tadi kan saya sampaikan di filmnya itu bahwa dari tahun 42 sampai 45 itu bergantian itu 4 jenis pesawat itu melakukan bombardir di atas ini. Nah ini tempat persembunyian mereka manakala sedang bombardir. Ini ibaratnya posisi pesawat ada masuk. Ayo guys masuk. Kita lihat ini bunker Jepang. Arigato moga. Hai Taiga. Dia datang cica di tanganku. Arigato. Atau tuh permiso. Iya. Oke, kita bisa masuk. Di sini bisa duduk. Kalau lagi membom, kita harus siap. Kalau lagi membom, obom Moisa. Tiara. Nah, jadi begitu posisi ini kita lagi ibaratkan lagi terjadi peristiwa di 1942. Lagi pesawat terbang. Woi, Leundo ikini. Pehiyako. Nah, itu bahasa Jepangnya. Dia bilang apa? Mari sini sembunyi. Jadi ini diperkirakan pernah kami tes muat kiri 12, sebelah kanan 12 untuk orang Asia. Jadi bisa nyampe 24 orang. Sisanya berdiri begini. Berarti satu sini berarti bisa sekitar 30-40 orang. Yang sini 12, 12, sini 12. 24. Ya. Berarti ya, sini berdiri bisa 6. Berarti 30 orang. Kalau ketahanan ini di atasnya itu biasanya habis cor-coran itu ada batu, setelah batu yang aslinya itu rangka-rangka truk. Rangka-rangka truk, kemudian dikasih batu lagi baru tanah. Cuman sebelum adanya Mas Bombana itu warga Lamumea, Morome, Konda itu hari-hari mencari besi tua di sini. Akhirnya dibongkar. Nah, dibongkarin, dicuriin di ini. Kita juga mau menangkap juga ya memang untuk makan mereka. Waktu itu 1 kilonya masih 1.200. Seminggu bisa nyampe paling lama 3 orang, 4 orang tuh 2 ton. Wah, banyak ya. 2 ton besi tua kali 1.200. Saya mau saksikan, kalian ambil saja baru balik ya. Saya ini kan di. Oh bisa Jiman, hanya masuknya saja awalnya. Masuknya saja Man. Ini. Oke. Bukan kayak itu Pak, yang kayak di film-film perang itu fungsinya kan ada itu kalau saya nonton film perang itu yang pakai gas itu dibakar. Oh iya, flamethrower. Iya. Jadi kalau misalnya tentara sekutu males kejar mereka ke dalam, tinggal di flamethrower. Nanti apinya ikut karena dia sifatnya gas dan cairan toh. Nah, ikut. Sebenarnya yang ditembakkan itu liquidnya, tetapi liquidnya cuma udah terbakar, jadi ikut kemana alirannya itu jalan. Nah itu yang bikin mati banyak orang Jepang. Tapi mohon izin, model pertahanan seperti ini apakah semua negara buat seperti ini atau hanya Jepang yang buat pada waktu itu konsepnya? Kalau kita lihat negara lain saya tidak tahu, tapi yang kita lihat dan saya sudah lihat di beberapa daerah di Indonesia, Jepang bikin. Walaupun berbeda-beda, di Bukit Tinggi itu berbeda dengan di Biak, berbeda dengan yang di Kendari, beda-beda. Semuanya dalam tanah tetapi berbeda-beda bentuknya. Ini 12, 15, 30 kali ya? Iya, 12, 24, 30 kurang lebih 30. Dia di dalam ini kayak mobil trek, hanya di ukuran dia kecil. Dan ini jumlahnya banyak. Sementara bangunan yang gudang senjata aja itu ada berapa ya? 16 kalau nggak salah udah ketemukan ya. Siap. Sekarang ini yang bangunan beneran yang mau saya tunjukin. Karena ini baru yang pertama kita temukan sama yang kita duga Makolanut tapi seberang sungai ya. Siap.
berapanya? 63. Gelas nih. Ada tulisan nih, Sakura Bir. Sakura Bir. Nanti kita tinggal cari di internet Sakura Bir, bentuk yang utuhnya bagaimana. Oh, ini ada Ini masih banyak. Sakura. Oh, peminum juga orang Jepang di. Sakti. Ini brewer. Brewery. Sakura Beri dengan brewery. Oh, arikoto mau inum brewery. Kita Jepang. Oh, tutupnya botolnya kayak begini juga. Ini dia pecah gara-gara dijatuhi bom. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat tulisannya ya, tulisannya adalah Dai Nippon. Iya. Oh, berarti dulu di sini nih bar. Oh, di sini meter Gamajukuchi dia tidur. Ini tulisan Jepang. Silahkan dicari artinya. Ini tulisannya bacanya Yamato Mokoko Hanu Mo Inu. Bisa tuh lagi. Sekarang saya tanya, untuk apa mereka bikin ini? Ini bak air. Untuk tempat berendam. Ya, buat mereka punya persediaan air minum. Kumpulkan. Tapi kita tidak boleh bawa pulang. Silakan. Kita mau saksikan apa tulisannya. Saya lap dulu. Ini bisa dilihat. Tulisan Jepang. Nah, tulisan Jepang ini tulisannya Yamo Poindi Mengelgau. Kosong ya? Kosong. Oh, berarti juga ini orang Jepang dia sudah kami minum oplosan. Karena kalau tidak ada mereknya oplosan ini. Di pinggir kali juga begini posisinya. Kita masuk, sudah 3 bunker kita dapat seperti ini. Baru arah ke sini saja. Arahnya lari. Baru ke sini saja, belum yang ke sana. Belum ke sana. Luar biasa. Harus kita kuatkan fisik kita karena kita sudah lihat ketinggiannya. Ya, minimal 300-500 mppl itu saya lihat. Bentuknya beda memang. Ini satu yang beda. Kelelawar. Tapi udah di atas sini dia. Kalau nggak ada ular, nggak ada kelawar, bahaya itu. Itu rumahnya. Oh, berarti ini dia sengaja pasang gundukan. Ya memang. Dan ada gundukan besar saya temukan di gudang amunisi sana, tapi saya belum ketemu gudang yang mana. Iya. Nah, ini yang mau dicari tahu siapa kontraktornya. Masih bertahan. Karena bangunannya kuat. Iya. Ini kalau kontraktornya sekarang pasti tidak bertahan. Kalau kontraktornya dulu tidak di markup. Ini kalau sekarang di markup. Ngomong orang tenda ya. Ayo, mari kita mau ke dapur. Iya. Inono dapa. Burino Brewery Nippon. Tidak ada koseng-koseng dari kayu, Tapi sekarang sudah jangka, udah rusak. Kayu apa ini? 80 tahun masih ada. Artinya ini panas iya, ini hujan panas dikena 80 tahun 2022 berarti kurang lebih 80 tahun. 80 tahun masih ada kayunya. Artinya dulu betul-betul orang membangun dengan kualitas tinggi. Leudo kini wong mo nahu ohawo. Wong mo inu osake. Ikeni do lahano. Masya Allah. Dia punya ini sebesar itu. Luar biasa nih. Udah begitu ya. Kalau baru tahu. Saya baru jalan-jalan saya coba-coba ingat-ingat. Oh, kayaknya begitu. Kayaknya sih, Pak ya.
kamar mandinya. Lihat sistem filternya ya. Di hutan perang tapi masih mikirkan kebersihan. Saya pikir mau buang air di situ. Izin, ini mau dipanggil sejarawan ahli arkeologi Taino Inae pernah tudai. Ini toilet. Ini kamar mandi. Ini bekas-bekas dia punya keramik. Ini keramik. Pertanyaan saya, kenapa dari zaman perang di keramik? Iya. Berarti dia memang mau tinggal. Dia mau menetap hanya karena dikalah. Ini sistem filternya. Jadi begitu dibuang, dibersihkan, ngalir ke bak berikutnya, baru dibuang ke sebelah sana. Berarti jatuhnya ke sungai juga. Tetapi sudah difilter. Kasihan kan. Padahal itu zaman perang. Perang saja dia tetap jaga lingkungan. Kotorannya di sini, tinjanya di sini. Sistem filter. Filter, baru dia buang. Itu ada lubangnya. Buang, jatuh ke sungai. Begitu orang Jepang menghargai kebersihan. Apa ini bawa tanah atau bagaimana? Atau tadi dia begini? Iya, pasti berdinding ini. Dia roboh. Yang kita dapat tuh kayak botol-botol aja. Belum ada kita dapat benda-benda yang lain. Seperti samurai. Saya yakin kalau dia simpan, dia sembunyikan betul itu. Iya. Nggak akan diletakkan di atas. Oh, ini obat. Pemabuk ini orang-orang Jepang ini. Menghangat badan. Luar biasa ekspedisi kali ini. Kita menyusuri lembah dan sungai. Mana jalurnya? Sini. Ayo. Jadi WC umum di sini, baknya di sana. Boy. Kalau habis buang air besar lari. Tidak, itu bak air ada di sini. Woi, ada pipa-pipanya. Beli tanaman hias. Ngapain kita beli tanaman hias? Di sini banyak. Ini loh pertanyaan ini. Mereka bikin bak penampungan itu, pertanyaan untuk kenapa, mengapa, mau berapa banyak sih orang saya bak penampungan sebesar ini. Itu jadi nggak sampai ke situ. Kritisnya pertanyaannya itu nggak segitu. Baru kan uniknya, ini kan di atas sungai. Iya. Yang saya bertanya, ini caranya berarti teknologi mereka dulu itu sudah ada untuk naikkan air. Pompa listrik ya, atau pompa mekanis lah. Gitu. Berarti memang teknologi mereka datang berperang sudah luar biasa. Eksplorasi situs sejarah benteng Jepang di wilayah Lanut Halu Oleo, kami menemukan pakis raksasa. Kalau ada yang mau masak, mau netizen mau makan, nanti saya petikkan. Tapi jamin harus makan 1 hari selesai. Saya tidak percaya, terus terang saja. Setahu itu pakis paling tinggi itu begini. Itu pakis. Tapi kau lihat itu biar 5 panombo. Nanti paling asik lagi kalau di googling dia punya pakis ini namanya apa. Alhamdulillah mulai pagi sampai sore ini kami sudah diizinkan masuk ke Mako Lanut Halu Oleo Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang mungkin masyarakat perlu tahu mungkin dari Komandan Lanut Halu Oleo Sulawesi Tenggara. Pertama terkait dengan Kendari 2.
Karena saya saja belum ngerti nih, kenapa sebut Kendari 2? Berarti kan ada Kendari 1. Betul. Siap. Mohon izin. Jadi begini Pak Wakil Bupati, kebetulan Pak Wakil Bupati juga orang yang suka aventurir, kebetulan juga suka masuk ke dalam hutan, suka mengetahui latar belakang sejarah, sehingga saya bercerita ini kepada sesama yang menyukai cerita sejarah ini. Karena dengan mengetahui latar belakang sejarah ini, kita jadi mencintai daerah kita. Siap. Tidak semua daerah memiliki latar belakang seperti ini. Siap. Kita Kendari ini bersyukur kita memiliki cerita sejarah yang baik sekali, panjang. Walaupun semua itu berasal dari satu pertanyaan saya, mengapa ada bunker Jepang di sini? Kemudian berkembang, kenapa bunker Jepang itu ada? Apa pentingnya Kendari ini terhadap keinginan kekaisaran Jepang dalam menguasai Hindia Belanda? Dan dari sini, tadi saya sudah putarkan filmnya ke Pak Wakil Bupati, bagaimana sedemikian pentingnya peranan Kendari sehingga dia harus menguasai sini sebelum masuk sampai menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Tanpa memasuki sini, maka mungkin cerita sejarah akan berbeda dengan apa yang kita ketahui saat ini. Tadi Pak Wakil Bupati menanyakan terkait dengan kenapa Kendari 2. Itu pun menjadi pertanyaan saya awalnya. Apakah tiba-tiba saja Kendari 2? Ternyata setelah kita periksa, setelah kita teliti, kita cari situs di luar sana, ada Kendari 1 itu, yang wilayahnya ternyata ada di Kolono. Kolono, di Teluk Kolono, di Betul. titiknya itu di Puupi kalau tadi lihat. Betul. Nah, berdasarkan buku arsip yang kita baca sama-sama tadi, kita bisa bilang dari Kolaka, kemudian Bombana, Ambesea, kemudian dia punya bandara tipuan Witikolo, termasuk Kendari 1 yang merupakan landasan air buat pesawat-pesawat apung. Semua lengkap ada di sini. Nah, kebetulan karena Pak Wakil Bupati datang sini, saya ceritakan semua. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ke sini bisa dibikinkan suatu materi baku untuk kemudian diketuk tularkan kepada khususnya anak-anak muda Kendari sehingga kecintaannya terhadap daerah Sultra ini meningkat. Karena tanpa mengetahui jati diri yang ada hari ini, cerita sejarah ini, saya mengkhawatirkan mereka lupa bahwa Kendari ini, Sultra ini memang betul-betul penting. Iya. Dan yang paling izin Komandan, kalau lihat kan kenapa ada tadi pertanyaan, kenapa harus Kendari? Kenapa bukan daerah lain? Mungkin ini bisa diceritakan sejarah kalau kita lihat tadi bacaan sejarahnya, Komandan. Ya, seperti kita tahu pada saat itu Jepang ingin mengambil seluruh Hindia Belanda yang terakhir nanti ada di Pulau Jawa. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan langsung karena bantuan dari pada saat itu sekutu datang dari Australia. Seperti yang tadi kita tonton bersama di film, sehingga dia merasa perlu untuk menghancurkan Darwin dulu, menguasai Timor, menguasai Bali, baru kemudian dia bergerak ke Pulau Jawa. Tentu saja juga dijepit dari yang ada di ujung Sumatera. Nanti semua narasumber-sumber yang tadi kita dapatkan nanti bisa kita baca ulang lagi dan kita tonton bersama lagi. Siap. Mungkin yang berikutnya kalau gitu asal muasal sampai Jepang masuk di sini karena alasan strategis untuk masuk ke Darwin, ke Australia. Kalau kita lihat ini kan setelah kita berjalan seharian ini banyak sekali bunker. Ya. Ada berapa ratus bunker yang ada di sini? Kalau tadi data yang kita dapat dari mahasiswa Unhalu itu benar, maka catatan itu 152. Sementara pada saat kita berada di sini, kita pun berusaha mencari yang belum terdata. Kita sudah menemukan 2 lagi. Sudah 2. Dan saya yakin manakala kita masuk lebih dalam lagi ke gunung sana, saya yakin itu akan lebih banyak lagi. Oke. Nah, ini sebelum mungkin ditutup kan ini eksplorasi awal kita tentang situs sejarah Jepang yang ada di Kendari 2. Komandan tadi katakan di setiap pangkalan militer Angkatan Udara pasti ada daerah pantauan. Ya. Kira-kira itu titiknya di mana itu? Jadi begini, saya pernah ke Biak, saya pernah ke Jayapura, ke Sentani,
Di Biak itu kita mendapat satu titik di mana dari titik tersebut kita bisa melihat bandara atau pangkalan angkatan udara secara keseluruhan dari ujung ke ujung. Pada saat kita berangkat ke Sentani, kita bisa melihat ada satu tempat pemantauan juga dari ketinggian. Oleh karena itu bisa diduga, bisa diperkirakan bahwa di sini pun akan ada hal yang serupa. Sehingga tadi saya ajak Pak Wakil Bupati menuju ke dekat bandara untuk kita bisa lebih luas memandang ke arah hamparan di belakang kita. Nah, tadi ada 2 bukit yang menurut saya cukup dekat dan cukup ideal. Hanya permasalahan adalah bukit-bukit itu betul-betul belum pernah tersentuh. Sehingga kita butuh kerjasama supaya kita bisa mencari jalan menuju ke sana untuk membuktikan perkiraan-perkiraan kita ini. Jadi mohon izin, ini kita tinggal menunggu waktu dan undangan untuk kita membuktikan asumsi dan berdasarkan fakta-fakta titik-titik koordinat yang ada supaya kita bisa main ke sana. Betul, Pak. Yang paling penting justru keluangan waktu dari Pak Wakil Bupati yang sangat sibuk ini. Tentu saja kita harus berhitung juga, tidak bisa serta-merta kita naik tanpa persiapan yang cukup untuk masuk daerah yang kita tidak kenal sama sekali. Betul. Para netizen, insya Allah saksikan episode eksplorasi sejarah Kendari 2 di part 2-nya. Kita akan mencari titiknya. Oke, makasih banyak.